البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Indah ya Iqbal, apa syarat-syarat la ilaha illallah yang telah kita ambil? Mengilmui, yakin, yang ketiga baik, al-inqiyad, yang ketiga, kemudian yang keempat al-qabul. Kemarin yang perlu ditambahkan hadis Abi Bakar al-Khanifillah. Baik, hadis Abi Bakar nassun salihun fi ishtiratil qabul. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan derajatnya hasan li ghairi. Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Bisa antum catat dari tafsir. Kemudian kita masuk pada syarat yang kelima, al-ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu hendaknya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakininya serta beramal dengan konsekuensinya, ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin selamat harta dan nyawanya, tapi memang betul-betul dia apa? Dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya dalam semua amalan-amalan ibadah yang dia lakukan. Dan ikhlas itu sendiri, Khanifillah, telah berkali-kali kita lewati pengertiannya. Nah, man ya'ti bih, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Indahnya Abah Subhanahu. Al-ikhlas huwa tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ib syirk. Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu tasfiyatul amal, memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Berarti seorang dikatakan ikhlas kalau apa? Amalannya tersebut bersih dari apa? Dari kotoran-kotoran kesyirikan. Tatkala amalan itu semata-mata ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwanifillah, seorang mukhlis, seorang yang ikhlas dalam amalan tidak akan berharap kepada makhluk. Tidak akan berharap kepada makhluk. Karena yang menjadi harapan utama dia adalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak khawatir dengan celaan makhluk, karena yang dia khawatirkan hanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari ikhlas adalah apa? Adalah riya wa sum'ah wa syirk. Dan di antara contohnya adalah
ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulut-mulut orang-orang munafikin, di mana mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi kosong dari keikhlasan. Sebab niatan mengucapkan la ilaha illallah itu karena ingin selamat. Sebab dengan ucapan la ilaha illallah di dunia bisa selamat. Hartanya tidak akan dijadikan sebagai ghanimah. Taib, demikian pula akan terjaga darahnya sehingga tidak ikut diperangi. Demikian pula ikhwanifillah ketika mengucapkannya juga bukan karena tujuan-tujuan yang lain seperti dunia misalnya. Seorang masuk Islam hanya karena ingin warisan misalnya. Karena di antara penghalang warisan adalah apa? Ikhtilafuddin, perbedaan agama. Misalnya orang tuanya muslim, meninggalkan warisan banyak, anak ini kafir. Nah, ketika sebelum matinya orang tua sudah masuk Islam saja, mengucapkan la ilaha illallah agar dapat warisan. Ini tidak akan bermanfaat la ilaha illallah tersebut di sisi Allah. Walaupun di dunia zahirnya bermanfaat. Demikian pula seorang yang mengucapkannya karena wanita misalnya, agar resmi menjadi suami istri, boleh dinikahkan, akhirnya masuk ke Islam, tapi bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka ucapan la ilaha illallah tersebut luput darinya syarat ikhlas. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang dipersyaratkannya ikhlas banyak ikhwanifillah. Di antara yang disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala sajalah agama yang murni itu. Amalan hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat Az-Zumar di ayat ke-14. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah dalam keadaan memurnikan baginya amalan-amalanku. Juga ayat yang masyhur di sisi kita di surat Al-Bayyinah, apa itu Akbar? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalan-amalannya. Ini dalil-dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah sangat tegas. Dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafaati. Itu orang yang paling bergembira dengan syafaatku. Siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bergembira dengan syafaat pada hari kiamat yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Jadi mengucapkannya itu ikhlas. Dari hatinya. Bukan ia sudah ikut tahlil la ilaha illallah yang penting dapat besek. Tapi dia mengucapkannya dalam keadaan dia mengilmui, kemudian yakin dan tunduk dengan konsekuensi-konsekuensinya. Juga ikhlas. Tidak akan bermanfaat. Ucapan tersebut apabila kosong dari keikhlasan. Hadis siapa tadi? Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dan juga dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah keikhlasan. Yang makna ikhlas, dia hanya mengharap keridhaan dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini dua nas yang sharih tentang apa? Dipersyaratkannya ikhlas pada la ilaha illallah. Kapan saja luput keikhlasan tidak akan bermanfaat. Nah, dan inilah hakikat Islam secara keseluruhan, yaitu harus memurnikan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau luput darinya keikhlasan, maka apa? Luput pula apa? Keislaman yang benar dari seseorang. Bahkan kalau sampai jatuh dalam syirik akbar, maka dia keluar dari lingkaran Islam. Sehingga dari sini pula kita ketahui, walaupun dia tahu maknanya, walaupun dia meyakininya, tapi kalau kemudian dia mengucapkannya tidak ikhlas, ikhwanifillah, tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Makanya perkara ikhlas, perkara yang sangat penting untuk terus menerus kita apa? Kita mengecek, kita memperbaiki pada hal-hal yang kita lakukan. Karena semua amalan-amalan saleh pada hakikatnya adalah pada hakikatnya bentuk dari perwujudan la ilaha illallah kita. Kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya beramal dengan amalan saleh. Dan semua amalan saleh dituntut padanya keikhlasan. Terlebih lagi dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, ibadah yang agung yang harus seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya seorang di majelis ilmu, ikhwanillah, ini bernilai pahala, bukan sekedar melamun, bukan sekedar duduk bengong, tidak. Akan tapi dia duduk di majelis ilmu, itu merupakan ibadah. Untuk menghilangkan kejahilan dan juga untuk berusaha nanti menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar. Tapi sebelum itu semua adalah untuk kita memperbaiki diri kita. Makanya dorongan begitu banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama yang hak, kemudian beramal, kemudian bersifat dengan sifat-sifat yang utama dari sifat-sifat Islam. Sifat malu, sifat lemah lembut, sifat jujur, dan seterusnya dari sifat-sifat yang utama. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad.